Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para sepuh ingkang kula muliaken sepindah. Monggo kita ngaturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Ya qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing encam menika kula panjenengan sedaya saged pinanggih wonten ing menika panggilan ingkang dipun berkahi. Mugi-mugi pinanggih menika mbekta maslahat manfaat nambah ilmu dumateng kula panjenengan sedaya lan saged ngamalaken ilmunipun. Amin Allahumma amin. Kaping kali salatu salam kita aturake dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng syafaatipun pinjang wonten dinten kiamat. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kagolong umat ingkang pikantuk syafaatipun amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal niki nerangaken tentang rukun-rukun khutbah kalih khutbah Jumat. Arkanul khutbataini khamsatun. Rukun-rukunipun khutbah kalih niku secara global wonten gangsal. Nek secara perinci nggih wonten 8. Sebab ingkang 3 niku dipun ulang-ulang baik di khutbah yang pertama maupun di khutbah yang kedua. Ingkang sepindhah napa? Hamdulillahi fima. Ingkang sepindhah nggih menika ngalem dhateng Allah wonten khutbah setunggal lan khutbah kaping kalih. Nah niki dados setunggal. Hadis khutbah pertama nggih maos pujian dhateng Allah, khutbah kaping kalih nggih mekaten. Lah syarate kedah ngagem lafaz Allah lan kedah ngagem lafaz hamid. Misale alhamdulillah atau ahmadullah atau ana hamidun lillah atau lillahil hamdu. Boten kenging dengan selain lafaz hamid, misale asyukrulillah boten angsa. Atau dengan selain lafaz Allah, misale alhamdulillah jabbar, alhamdulillah mutakabbir boten angsa. Kedah ngagem kata-kata sing diambil saking hamid, hamidah kalian Allah. Terus alhamdulillah misalnya. Artinya alhamdulillahirrahman boten cukup. Lah terus bedane nopo? Kayak nopo kok lafaz Allah benten kali lintune. Padahal Ar-Rahman juga Allah, Ar-Rahim juga Allah. Kenapa kok harus pakai lafaz Allah? Ya. Karena lafaz Allah niki punya keistimewaan yang sempurna. Ya. Benten kali asma-asma lintune. Kalau asma lintune niku namung sebagai penyempurna, sifat penyempurna. Dan lafaz Allah niku keistimewaannya sempurna sangat. Harus memakai pujian yang kata-kata yang paling sempurna, itu Allah. Nomor kali rukunnya khutbah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Yang kedua yaitu membaca salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan harus memakai salawat. Misalnya usolli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi nek lafaz Muhammad boten kedah Muhammad. Asma Muhammad kan kata, wonten Al-Mahi, wonten Ahmad, wonten Al-Khashir. Jadi misalnya Allahumma sholli ala Ahmad atau Allahumma sholli ala Al-Mahi atau ala
Yasin atau ala nabi sakit. Benten kali Allah mau. Jadi bedanya kapan? Muji mau kudu lafaz hamid dan Allah, tapi nek mau selawat yang harus hanya lafaz selawat. Yang beda lafaz salat. Ya. Jadi Allahumma sholli. Tapi Muhammadnya enggak harus Muhammad. Yang ketiga, wal wasiyatu lan perintah wasiat ditakwa kelan takwa, baik di khutbah pertama maupun khutbah kedua. Imam Az-Zayyadi berkata bahwa takwa adalah menuruti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi harus ada perintah takwa. Ya. Harus ada wasiat takwa. Misalnya, ati Allah, ati Allah, taatlah kalian semua kepada Allah. Ini harus. Nomor sekawan wal qira'atu ayatin al-Qur'an fi dahuma. Membaca ayat dari Al-Qur'an di salah satu khutbah. Jadi kalau memuji, baca sholawat, takwa, ini harus ada di kedua-duanya. Khutbah pertama atau kedua. Tapi kalau untuk membaca ayat, boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Cuma yang lebih utama di khutbah yang pertama. Untuk mengimbangi doa. Karena doa harus di khutbah yang kedua. Ini semuanya karena mengikuti jejak Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan minimal harus satu ayat yang memahamkan. Yang memahamkan. Kalau nggak memahamkan berarti nggak bisa. Ya, walaupun satu ayat. Misalnya, summa nazar. Summa nazar ini satu ayat. Tapi nggak memahamkan. Ya nggak cukup. Ya. Jadi harus satu ayat yang memahamkan. Baik ayat itu menunjukkan janji atau menunjukkan ancaman atau menunjukkan hukum atau mungkin menunjukkan cerita. Ceritanya Nabi Sulaiman misalnya atau ceritanya Nabi Musa misalnya. Enggak masalah. Jadi bukan harus berupa ayat hukum. Pokoknya ayat Al-Qur'an. Nah, cuma ada ulama mengatakan kalaupun separuh ayat tapi panjang ya nggak apa-apa. Misalnya di hampir akhir surat Al-Baqarah itu kan ada ayat yang sampai satu halaman, seayat ya, satu halaman. Itu kalau dibaca setengahnya nggak apa-apa. Jadi satu ayat ini kalau ayat yang pendek dan memahamkan. Jadi kalau misalnya panjang, setengah ayat nggak apa-apa. Pun, niku syarat yang keempat. Terus syarat yang kelima, yang terakhir, doa yaitu mendoakan lil mukmin wal mukminat. Mendoakan untuk orang mukmin laki-laki dan perempuan fil akhirah dalam khutbah yang kedua. Dan ini harus khutbah yang kedua. Harus khutbah yang kedua. Kalau khutbah di pertama mendoakan, khutbah kedua enggak sah. Ya. Tidak harus khutbah yang kedua. Dan doanya harus doa tentang ukhrawi. Enggak boleh doa tentang duniawi, enggak boleh. Harus ukhrawi. Misalnya nih, Allahumma jinna minar. Ya, yang biasa ya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mukmin wal mukminat. Yang biasa itu. Jadi harus berupa doa ukhrawi.
yang wonten ceritani. Kula diceritani guru kula. Di Gresik itu ada seorang ulama namanya Syekh Fakih Mas Kumambang. Kalau nggak salah di Rasdayu Gresik. Itu suatu ketika beliau hari Jumat berada di luar desa. Nah, karena dia sosok ulama besar kan, akhirnya didaulat untuk khutbah. Didaulat untuk khutbah. Nah, subhanallah, ketika sudah di atas mimbar, yang jenenge menungsa, dilalah kelalen. Rukun-rukunnya khutbah itu lupa. Nah, zaman dulu kan belum banyak buku-buku khutbah kan belum banyak kan. Beliau itu lupa. Rukun-rukunnya khutbah apa saja lupa. Tapi jeneng kiai ora kalah akal. Akhirnya dia cari akal, kepriki supaya nyung bisa ora kelalen, bisa kemutan, tapi wong ora ngerti ya. Akhirnya beliau sebelum khutbah itu di mimbar tanya, ini orang sini semuanya NU atau bukan? NU. Saya nggak percaya. Kalau kalian nggak punya kitab silam Safina, kalau sampai punya kitab Safina itu aja, baru saya percaya. Coba kitab Safinanya bos ini, memang sampai orang NU. Nah, akhirnya ada yang bawa kitab Safina. Nah, ketika bawa kitab Safina, dibukalah halaman ini. Halaman ini dibuka ini, dibaca rukun-rukunnya khutbah. Oh, ada 5. Akhirnya dia mengarang sairan. Ya. Sairannya itu hasil sobron waro'an adaban gawin sahron tajidil amal. Hasil diambil haknya, berarti alhamdulillah membaca pujian kepada Allah. Sobron ya, hasil sobron diambil shotnya, ini wasiat, solawat, hasil sobron, yang kedua solawat. Waro'an, yang ketiga waro'an, wirai, diambil wawunya, wasiat. Terus adaban diambil alifnya, ayat, membaca ayat. Terus dawim sarun diambil dalnya, doa. Akhirnya dia membaca mengarang sari itu. Hasil sobron, waro'an, adaban, dawim sarun. Ini juga bisa untuk ingat-ingat pulau kiambek. Kenapa kita mau tahu berarti budana pujian, budana selawat, budana wasiat, budana ayat, budana doa. Jadi umpamanya apa? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Terusan baca ayat qul huwallahu ahad. Terus duduk. Duduk. Habis itu berdiri lagi kan ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ittaqullah. Terus doa, Allahumma fil muslimin wal muslimat. Cukup. Cukup. Yang penting 5 itu terpenuhi. Nah, 5 terpenuhi. Ya. Malah yang lebih baik khutbah Jumat itu jangan terlalu panjang. Khutbah Jumat itu ya yang lebih baik itu pendek. Ya. Jangan terlalu panjang. Ya. Malah sunnahnya memperpanjang sholat daripada memperpanjang khutbah. Lah zaman sekarang malah panjang khutbahnya daripada sholatnya. Kulo paling ora setuju nek ana khutbah dawa terus sing dibahas politik. Khutbah panjang malam tapi sing dibahas politik. Ini udah nggak ada hubungannya. Ada yang mengatakan nggak sah malah karena nggak ada
apa isi dari khutbah itu bisa nggak pas. Nah, kalau mendoakan secara khusus kepada misalnya kepala negara bagaimana? Kalau mendoakan khusus kepala negara nggak apa-apa, asalkan tidak keterlaluan. Jadi di sini ada keterangan wa ammad du'a lis-sultan bi khususi, mendoakan kepada pemerintah, kepada raja atau kepada kepala negara khusus, dengan khusus nggak apa-apa, asalkan di dalamnya pun fi mubalaghatun fi wasfi, asalkan tidak terlalu di dalam mensifatinya, ya. Dan dia keluar dari batas. Fasun ada fasun. Fasa ini menerangkan tentang syarat-syaratnya dua khutbah. Kalau tadi adalah rukun, kalau ini berarti syarat, ya. Kalau syarat itu bedanya dengan rukun apa? Syarat itu sesuatu yang apabila tidak ada, maka yang disyaratkan pun nggak ada. Contohnya wudhu. Wudhu syaratnya sholat. Kalau nggak ada wudhu, berarti nggak ada sholat. Tapi kalau sesuatu itu ada, belum tentu yang disyaratkan ada. Kalau ada wudhu, belum tentu ada sholat. Karena bisa wudhu untuk baca Quran. Itu syarat. Nah, ini pun demikian. Salah satunya adalah suci dari dua hadas. Ini syaratnya khutbah. Berarti kalau nggak suci, ya berarti khutbahnya nggak sah. Nah, syaratnya khutbah, dua khutbah, ada 10. Yang pertama, at-taharatu anil hadasain, al-asyar wal akbar. Suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi misalnya, di tengah-tengah khutbah kok batal? Di tengah-tengah khutbah batal. Maka wajib mengulangi dari awal. Misalnya sudah mau baca ayat, kok batal? Ini wajib dilihat dari awal. Yang kedua, wa taharatu ain najasati fi thawbi wal badani wal makan. Bersih atau suci dari najis, baik pakaiannya. Jadi hati-hati kalau mau khutbah, pakaiannya harus betul-betul suci. Ini tanggung jawab seorang imam, seorang khotib. Karena kalau pakaiannya najis, bukan hanya dia yang nggak sah, tapi seluruh masjid tidak sah. Beda kalau makmum, kalau sampean pakaiannya najis, hanya sampean yang nggak sah. Tapi kalau imam, kalau khotib, khutbahnya nggak sah, jumatnya nggak sah. Mulanya khotib itu kudu betul-betul membawa tanggung jawab besar. Pakaiannya diteliti, ojo nganti najis. Ya kadang kan, yang sewu kadang. Ini peran ibu juga penting nih, peran ibu. Misalnya ngeten, misalnya tenggriyo gada lare alit, gada lare alit. Lah ibune apa pelarane ngompol. Pelarane ngompol. Ibune dari bersih mboten bener loh, mboten leres. Mau di apa garing natok misalnya.
Jika yang tok ora di kucur toya kan dereng sah. Ya, bapak ke arep Jumatan, mbek wudu ngidep uyuh sing wis di garina tok niku wau, tapi urung disiram. Nah, kan berarti kan dia membawa najis. Nah, ini kudu hati-hati. Hubungannya karo wong akeh masalah. Jadi seorang ibunya pun harus tahu cara bagaimana untuk mensucikan najis nang omah. Ya hubungannya karo sing jalan niku masalah. Kok nganti nyucine ora bener. Nah, sedikit misalnya ngeten. Dicuci teng mesin cuci. Ya kembul karo sarunge bapake karo ompole anake. Nah, sementara mesin cuci kan airnya nggak banyak. Boten dibilas malih. Langsung dijemur misalnya. Ini berarti kan kecampuran najis. Jadi paling boten nek bar dicuci nang mesin cuci niku dibilas malih. Dibilas kira-kira tidak kecampuran najis. Atau umpamanya arep dicuci teng mriku nggih. Napa dibilas riyin mesin cucine. Disucikan riyin. Namun dicampur. Kula nate ningali teng Jakarta niku, teng Jakarta atau ya Tumbas. Lah ngumbahi nang Bokor niku kan, Bokor ireng niku lho. Wong dijrupna tok. Dijrupna disabuni. Mungkin carane bilas malih jrupna malih. Dijrupna. Terus langsung dipek. Mungkin pakaiannya anaknya nggih dijrupna mriku. Ya najis kabeh. Karena kalau air sedikit itu harus dialirkan. Kalau air banyak lah misalnya di sungai atau di kolam besar boleh dimasukkan. Tapi kalau air sedikit harus dikucurkan. Nah, ini peran seorang istri juga penting teman. Aja nanti pakaiannya si khotib niki najis. Wal badani termasuk badannya. Jangan sampai ada najisnya. Wal makanya panggonane termasuk tempatnya. Hati-hati niku teng napa? Teng mimbar niku kadang cek wonten cecek napa-napa nggih. Lah make ngisi nang teng mriku teng tempat duduknya. Ini harus jeli, terutama tamir masjid misalnya, sedurunge Jumatan, diteliti bokana najise buang atau mungkin di bawahnya di kaki. Sementara imam kan jarang masuk ke mimbar deleng ngandhap kan jarang. Sehingga langsung munggah ngaten mawon. Enggak taunya misalnya dia menginjak temen dir misalnya. Itu kan berarti najis. Ini nggak sah nanti. Demikian pula segala sesuatu yang bersambung dengan khotib. Misalnya pedang. Loh kok pedang? Ya orang pedang ya tombak lah. Kan sunnah kalau khotib kan tangan kanan ini sunnahnya pegang saka, pegang apa? Tiang apa? Mimbar. Yang kiri ini sunnah pegang pedang, Pak. Ini betul pedang tombak. Ini sunnah. Jadi nek khutbah jenenge ngeten. Iki cekelan apa? Cekelan tiang, iki cekelan pedang. Itu gagah, Pak. Gagah nih. Alhamdulillah. Gagah. Nah, kalau sekarang paling ini pegang tombak, ini pegang buku. Buku. Ya enggak apa-apa. Yang penting khusyuk ya. Jadi intinya dari megang tiang dan tombak ini pedang ini khusyuk intinya. Jadi tangannya orang dolanan lah kapan. Artinya kalau buku nggih mboten apa-apa. Nah itu yang dipegang juga harus suci, ya harus suci.
Oh. Lah seniki misalnya wonten tongkat nginjile suci tapi ngandhape najis. Ngandhape najis. Ya. Ya tetep boten asal nyepeng niku. Asal. Jadi dhuwure suci dicekel tapi ngandhape najis. Tetep boten asal. Nah makanya hati-hati. Nek ngagem ngeten iki wonten niki taline nggih, wonten kabele. Nah, kabele ngandhape najis misale. Iki yo langkung saene ampun ngagem niki. Haji harus diamankan aja nanti nang najis. Lah seniki misale teng tombakan niku wonten gading gajah ya. Padahal gading gajah adalah najis. Gading gajah niku najis. Niki kepripun? Misalnya teng tongkate wonten gading gajah. Dan niki nek pancen gading gajah wau ketarik ketika diangkat tongkatnya ini mboten angsal. Tapi ketika nggak ditarik nggak keangkat nggak apa-apa. Misalnya wadai tombak niku gading gajah misalnya. Ketika diangkat wadahnya nggak keangkat, nggak apa-apa. Tapi kalau diangkat kok ikut keangkat, maka nggak boleh pegang atasnya nggak boleh. Karena berarti membawa najis. Ya termasuk pipa, masuk pipa itu najis. Tinggal aja. Yang ketiga, wasatul aurati, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Jadi seorang khotib harus tertutup auratnya, apabila terbuka. Yang keempat, wal qiyamu al qadir, berdiri bagi yang mampu. Ya. Kalau masih mampu berdiri, harus berdiri seorang khotib. Ya. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Nah, duduknya melebihi tumaninanya sholat. Kalau tumaninah sholat kan sekedar membaca subhanallah. Ya. Misalnya sampai rokok, ya. Tok, subhanallah. Ini sudah cukup. Nah, kalau duduk di khutbah, di antara dua khutbah, harus melebihi itu. Harus melebihi tumaninah sholat. Ya. Nah, sunnahnya sekedar membaca surat Ikhlas. Jadi sunnahnya kalau membaca kalau duduk di antara dua sholat, dua khutbah itu selama atau sekedar membaca surat Ikhlas. Misalnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kira-kira 10 detikan kira-kira sunnahnya. Dan juga sunnah membaca surat Ikhlas juga ketika duduk itu. Ya. Yang keenam, wal muwalatu bainahuma. Harus berturut-turut di antara dua khutbah. Di antara khutbah yang pertama
Dan khutbah yang kedua harus berturut-turut, nggak boleh dipisah. Yang ketujuh, wal mualah bainahuma wa bainas salat, antara dua khutbah dan antara salat juga harus berturut-turut. Jadi begitu rampung khutbah langsung salat. Nggak boleh setelah khutbah diam dulu lama terus baru salat, nggak boleh. Jadi begitu khutbah langsung salat. Ya. Jadi nggak dipisah dengan pisah yang lama menurut kebiasaan. Nah, lama dan tidaknya pisah ini seberapa? Sekedar 2 rakaat, ya, sekedar 2 rakaat sholat yang ringan. Jadi sampai sholat ringan, sholat cepat, hanya melakukan rukun-rukunnya tok, itu berapa menit 2 rakaat? Misalnya 2 menit misalnya. Berarti kalau antara khutbah dan sholat kalau ada 2 menit, berarti sudah lama. Kalau sudah lama berarti sudah nggak sah. Jadi harus berturut-turut. Begitu khutbah langsung sholat. Yang ke-8, wa ayyakuna lantakuna bil arabiyah. Khutbahnya harus pakai bahasa Arab. Bahasa Arab harus. Yang rukun-rukun itu loh. Yang rukun-rukun 5 itu, yang hasil sabar warang adaban itu harus pakai bahasa Arab. Ya. Kalau pitutur-pituture, nasihat-nasihatnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang rukun-rukunnya khutbah harus bahasa Arab. Ya. Walaupun orang-orang yang hadir nggak paham, nggak masalah. Walaupun nggak paham. Yang ke-9, wa aismiha arba'ina. Si khotib harus memperdengarkan kedua khutbah itu kepada 40 orang. Jadi ke-40 orang ini harus mendengar rukun-rukunnya khutbah. Ya, harus mendengar. Yang ke-10, yang terakhir berarti wa antakuna kulluha fi waqti dzuri. Dan khutbah itu harus semuanya dilakukan di waktu zuhur. Kalau dilakukan di selain waktu zuhur, maka enggak boleh. Ya. Ini ada sebuah faedah. Ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang setelah salam sholat Jumat dan sebelum kakinya berubah dari posisi tahiyat akhir, nah, kemudian dia membaca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak Binas 7 kali, maka dosanya diampuni, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan dilakukan. Nah, juga memiliki kelaku mboten. Nah, itu sebelum nopo? Sebelum kakinya berubah. Terus ngeten. Begitu salam ya, baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Falak Binas 7 kali. Pahalanya diampuni dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Jadi eman-eman. Mboten dilakoni eman-eman. Syaratnya belum berubah dari posisi tahiyat akhir. Mboten namun niku, temen itu malah keterangane wa iya minal ajri bi adadiman amanah billah rasuli. Dia dikasih pahala sebanyak jumlah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lah wong sing iman karo Allah karo Rasul pirang miliar wong.
jenengan diwehi ganjaran seakeh ganjarane wong mau. Jadi emane-mane ora dilakoni. Dalam satu riwayat ada yang mengatakan tanpa Fatihah. Nah, niki enteng niki. Nggih, mung surat Ikhlas, Falaq bin Nas, enteng niki. Ya. Dalam satu riwayat mengatakan ya, sebelum dia berbicara apapun, maka agamanya, dunianya, keluarganya, anaknya ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pertama ya membaca Fatihah, kedua qul huwallahu, ketiga qul a'udzu birabbil falaq, ketiga qul a'udzu birabbil nas. 7 kali 7 kali. Tapi yang dimaksud dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil, ya. Selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Nah setelah itu supaya berdoa ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud, ahnini bi halalika an haramika wa bi ta'atika ammasyatika wa bi fadlika aman siwaka 4 kali. Doanya 4 kali, arba marotin. Ya, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, anini bi halalikan haramika wa bi ta'atika masyatika wa bi fadlika aman siwaka 4 kali. Doa itu dibaca 4 kali. Diriwayatkan siapapun yang melanggengkan ini, doa ini, maka akan dikayakan oleh Allah dan akan dikasih rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Ya. Ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahimu ya Wadud. 4 kali doa. Terus ini dihalalkan an haramika wa bi fadlika aman siwaka wa bi ta'atika wa bi ta'at amasyatika wa bi fadlika aman siwaka. Jadi 4 kalinya sampai doanya ini Bu. Jadi ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadud. Ini bihalalikan haramika wa bi ta'atika masika wa bi fadlika aman siwaka 4 kali. Ini hadisnya sahih, ya, sahih. Kemudian ada keterangan dari Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani bahwa siapapun yang melanggengkan membaca 2 bait di bawah ini di setiap Jumat, maka dia akan meninggal dalam husnul khotimah, yaitu ilahi las tulil firdausi ala wala amwa ala naril jahim fahabli tawbatan wafir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Itu baitnya ya. Jadi ada yang mengatakan dibaca 5 kali setelah sholat Jumat. Nah, juga memiliki kelaku mboten. Mboten. Nek tengen kulo kelaku. Habis membaca Fatihah dulu, Falaq bin Nas, terus bareng-bareng. Tapi lagune banter. Ilahi rasulil firdausi ala wala aqwa ala naril jahim fabli fatawafir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Bareng-bareng ingkang sal niku ngendikane Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani dijamin sedene husnul
Fatimah. Wafatnya ala dinil Islam. Jadi Fatimah. Malah memiliki tambahannya min dari syakin, tanpa diragukan. Tanpa diragukan. Orang mamang maning. Wong kok setiap Jumat kok gelem macan iki tanpa diragukan. Sedene husnul. Ini beliau berani jawab loh. Berani min hori syakin loh. Tanpa diragukan. Jadi ini orang ngamalnya mana-mana. Mana-mana. Makaten mugi wonten manfaatipun. Monggo ingkang badhe tanglet monggo. Lah umpami. Sing khotib kalau sing khutbah kalau sing imam beda orang bagaimana? Kenging, asal. Cuma hukumnya makruh. Hukumnya hadis saya ya sing khotib ya sing imam. Jane. Jadi nek napa nek damel napa jadwal yang khutbah ya juga sekaligus imam. Kok umpama imamnya ajeg yang khotib beda-beda itu hukumnya makruh. Makaten monggo wonten pertanyaan monggo. Monggo. Tonton. Ini pun langsung tutup mau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'matil masjidah. Ya rabbana alhamdulillah ma lam Subhanaka la nusifana alaik. Walakal hamdu hatta ta'ala. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal khatim sabaq nasrul haq wal hadi ila siratal wa ala haqaqat alim. Allahumma ya Allah la tadafi jama'atina di dan ila farda wa la aiban ila sadarta wa la hamman ila farasya wa la din ila qadita wa syawida wa la haiban ila data wa la nasimta wa la fasin ila asata wa la qalba ilmin illa fatahta wala hajatin nawaiti dini akhirah illa qaditaha wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli